Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 61 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama. Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Judul renungan kali ini, Kabar Baik Pembawa Sukacita, ditulis oleh Win Collier. Suatu malam pada tahun 1964, gempa bumi besar dengan kekuatan 9,2 skala Richter mengguncang Alaska selama lebih dari 4 menit. Di Anchorage, seluruh blok kota lenyap, hanya menyisakan kawah besar dan puing-puing. Sepanjang malam yang gelap dan menakutkan, reporter berita Jenny Change berdiri di depan mikrofonnya, menyampaikan pesan kepada orang-orang putus asa yang duduk di dekat radio mereka. Suami yang bekerja di Padang mendengar kabar istrinya masih hidup. Keluarga yang cemas mendengar kabar putra mereka yang pergi berkemah ternyata baik-baik saja. Sepasang suami istri mendengar kabar anak-anak mereka telah ditemukan. Siaran radio memberitakan secuplik kabar baik demi kabar baik. Sukacita yang luar biasa di tengah kehancuran yang mengenaskan. Pasti seperti itulah perasaan umat Israel ketika mendengar kata-kata berikut dari Nabi Yesaya. Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Saat mereka melihat kehidupan mereka yang hancur dan masa depan yang suram, suara Yesaya yang jernih membawa kabar baik di saat semuanya tampak telah musnah. Allah bermaksud merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Di tengah ketakutan mereka, umat mendengar janji Allah yang memberi kepastian, yakni kabar baiknya. Saat ini kita mendengar kabar baik Allah dalam Yesus Kristus. Inilah arti kata Injil. Dia menyampaikan kabar baik kepada kita yang dilanda ketakutan, kepedihan, dan kegagalan. Kesusahan kita pun berlalu, digantikan sukacita.
Sahabat ODB, dalam hal apa Anda perlu mengalami kabar baik? Kapan kabar baik Allah menggantikan ketakutan dan kekhawatiran Anda dengan sukacita? Ya Allah, aku butuh mendengar kabar baik di tengah banyaknya kabar buruk di sekitarku. Aku perlu mendengar apa yang Engkau katakan. Aku butuh sukacita yang Engkau bawa. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.